Balik lagi di Viral Kuliner Review, enak gaya rasanya. Nah, food lovers, menu ketiga udah ada di depan Cema nih. Ada dari Hungry. Kan dia tuh banyak banget ya jenis makanannya. Nah, tapi untuk yang satu ini dia tuh menu berbeda. Karena namanya tuh ayam goreng Jennifer alias jeruk nipis peras. Kenapa dibilang Jennifer? Soalnya dia itu tuh ayam tapi rasa soto. Soto tapi dia jadiin ayam goreng. Gimana ceritanya? Untuk menu saat ini tuh pertama kali direview sama Rahel V-nya dan dia tuh suka banget dan mengviralkan lah si menu ini. Selain Rahel V-nya udah juga direview sama Larimba sama juga ada AA Juju ya kan, food vlogger nih yang udah nge-review si ayam goreng Jennifer ini. Langsung kita buka aja nih dari Hungry. Nah, dia tuh sebagai pelopor ayam goreng dengan rasa soto pertama di Indonesia katanya. Jadi kita langsung cobain aja. Nih. Tapi kayaknya lebih asik kalau misalnya dipindahin ke piring. Ya nggak sih nih? Biar kelihatan gitu loh. Dapat sambalnya juga. Terus itu sambalnya bukan kayak sambal ayam goreng biasa. Kan biasa kalau misalnya ayam goreng itu sambalnya either sambal bawang, sambal hijau, sambal korek, dan sambal-sambal teman lainnya gitu kan. Nah kalau ini, dia tuh cenderung encer. Mirip sambal soto. Tapi kita cobain. Tapi bener loh. Ini ada jeruk nipisnya. Ternyata satu porsi kayak gini tuh udah dapat satu potong ayam dengan taburan koya di atasnya. Sama ada kulit ayam juga. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir ya, soto tuh emang enak sih. Apalagi kalau misalnya dimakan pas hujan-hujan. Hangat-hangat gitu kan. Berkuah. Tapi ini kuahnya hilang. Jadi apakah seenak soto biasanya atau esensi sotonya itu malah hilang gitu kan. Langsung kita cobain aja. Kita press dulu si jeruknya. Biar makin seger. Langsung kita angkat. Nah dia tuh karena di atas itu ada taburan koyanya. Udah dikasih jeruk juga ya kan. Jadi sesuai sama namanya, langsung kita hap dulu nih. Ini definisi soto yang digoreng sih. Jadi rasa koyanya berasa, rasa sotonya juga masih tetap bener-bener berasa banget. Cuma bedanya kering aja. Apalagi nanti pasti tambah si jeruk ini. Jadi kayak bener-bener seger banget. Wah, kita cobain pakai sambalnya nih. Oh menarik sih. Ini bisa jadi pilihan kalian nih yang bosan sama ayam goreng gitu-gitu aja rasanya. Cuma digoreng biasa atau dibumbuin biasa pakai sambal biasa. Ini sih bener-bener unik banget rasanya tapi enak. Terus bener kan tadi kata Cema, dia sambalnya itu bukan sambal buat ayam goreng. Ini bener-bener sambal soto. Nih kita cobain pakai nasi sama kulitnya nih. Dia ngeklaim sebagai pelopor ayam goreng soto Jennifer ya kan. Dan untuk rasanya tuh, sesuai sama namanya ya kan. Jadi saatnya buat penilaian. Untuk packaging ya standar aja lah. Kita kasih 7,5 ya kan. Karena rata-rata kalau misalnya Hungry itu packagingnya kayak gini gitu. Terus untuk rasa dan juga tekstur kita kasih di 8. Karena dia berinovasi dengan tepat gitu kan. Kayak dia bisa bikin makanan enak tapi baru. Kita kasih 8. Walaupun dia maksudnya kayak basic banget kan ayam goreng. Tapi bener-bener enak sih. Worth it atau nggak buat dibeli? Ini worth it. Cocok banget nih dimakan pas siang-siang. Oke. Menu ketiga udah. Kita cobain menu terakhir buat hari ini. Kira-kira apa? Penasaran kan? Kita beresin dulu ya si Jennifer ini. Food lovers, makanan keempat ini tuh adalah makanannya Wong Kitogalo. Dan katanya nih salah satu makanan yang lemak nian rasanya ya kan. Nah, penasaran kenapa? Ini udah ada. Ada pempek. Wis, ini dia bro. Tuh. Wah. Banyak banget nih. Ada kapal selam, ada kulit, terus dan jenis pempek lainnya. Ini tuh dari pempek Mak Indah. Dan buat pempek Mak Indah ini tuh dikasih nilai 100 oleh Tasya Farasya. Wah. Tasya Farasyanya suka gitu, apalagi kalian. Nah, seperti biasa dong. Kalau pempek itu harus ada cukonya juga nih. Ini dapat 2 cuko sama ini cabai jeruk. Jadi kayak dia tuh olahan cabai dan juga perasan daun jeruk. Daun jeruk, perasan jeruk. Daun jeruk mulu. Jadi nih, ini tuh nggak ada tambahan air sama sekali. Jadi pure.
perasan si jeruk sama cabai aja. Nah ini nih yang bikin enak salah satunya. Karena di tempat lain tuh nggak ada sama sekali. Cuman di pempek Mak Indah aja satu-satunya nih, ini yang spesial. Nah ini tuh pempek langganan para artis-artis ya kan, udah di review sama Larimba. Terus ada Melty Bajai, ada Nana juga dan yang lainnya food lovers. Nah katanya sih dia tuh punya kualitas yang sangat premium. Pertama dari cukonya. Dia pakai bahan-bahan yang premium, terus udah kayak gitu direbus lumayan lama biar rasanya tuh makin keluar. Sama ini tuh nggak ada bau amis sama sekali karena dia pakai ikan tenggiri kualitas premium punya food lovers Swiss. Nah yang jadi favorit di sini adalah kapal selam sama kulitnya salah satunya. Nah kalau misalnya kalian pengen nyobain pempek Mak Indah ini juga tersedia secara online ya kan. Di beberapa e-commerce kesayangan kalian juga ada, tinggal cek aja. Dan harganya juga oke banget. Ini tuh harganya di 50 something lah, pokoknya 50 ribuan. Udah dapat pempek semantap ini gitu loh. Nah ini nih, ukurannya gede-gede banget. Ini dia nih, cukup. Tapi nih buat si sambelnya kalian bisa adjust nanti ya kan, sama kayak Cema hari ini. Cema mau nyobanya nanti di akhir. Karena Cema pengen tahu nih si rasa original cukulnya kayak gimana. Karena kan tadi yang dibilang tuh kalau di sini tuh yang paling best sellernya adalah si kapal selam dan juga kulit. Kita cobain yang itu dua tuh. Kita cobain dari si kulit dulu. Nih. Tapi ini ukurannya emang gede-gede ya. Terus wangi ikannya itu berasa, tapi bukan yang bau amis dan terlalu kuat gitu loh. Jadi kayak bener-bener apa ya, wangi itu wangi enak. Buat pempek kulitnya ini, biasa ada beberapa pempek yang rasanya tuh agak terlalu kuat dan teksturnya keras, tapi sama yang ini tuh enggak. Kalian makan tempe dicampur, dicocol atau gimana? Tapi kita tuh ada salah satu cara makan tempe yang benar menurut orang-orang Palembang. Jadi bukan dicocol, bukan dicampur, tapi si cukonya diseruput. Wah enak nih cukonya nih. Manisnya pas, pedasnya berasa, gurihnya juga ada, asinnya juga pas banget. Terus yang bikin unik juga di sini nih, buat khususnya pempek Mak Indah ini, dia tuh punya level kepedasan yang berbeda-beda. Jadi kalian bisa di-adjust banget nih. Kalau misalnya kalian suka yang pedas banget, bisa bilang. Kalau misalnya kalian nggak terlalu suka pedas juga bisa bilang. Ini baru nyobain satu udah enak banget sih. Kita cobain sih kapal selamnya nih, ukurannya gede banget. Isian telurnya full banget. Adonannya itu nggak terlalu tebal, tipis. Ini yang dibanyakin tuh isiannya. Biasanya ada beberapa pempek itu yang rasanya terlalu strong, tapi ini benar-benar nikmat banget. Karena nggak ada aroma amis sama sekali. Khusus buat makan pempek kayak gini tuh, tergantung selera kalian. Kalian mau dipotong atau mau dimakan langsung kayak gini. Kita campur pakai ini nih, sambal rahasia dari pempek Mak Indah ini ya kan. Rasa sambalnya sih tadi udah kecobain ya. Gurih, pedes, sama seger. Tapi nggak terlalu asem. Kita cobain pakai si lenjer. Setiap jenis pempek itu punya rasa yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau misalnya kalian suka banget sama adonan ikan yang pure, bisa cobain sih yang ini. Selanjutnya atau adaan, karena dia nggak ada isiannya. Tapi kalau misalnya kalian suka yang ada tambahan isian, bisa cobain sih kapal selam. Tapi kalau misalnya kalian suka yang teksturnya lebih garing, bisa cobain kulit. Karena semuanya tuh enak ternyata ya kan. Nah, ada satu lagi nih, informasi penting khususnya buat warga Palembang. Kalian wajib apa ya, kayak berbangga hati lah. Karena pempek Palembang itu jadi salah satu makanan olahan seafood yang paling enak nomor 4 di dunia loh. Bayangin di dunia mengalahkan olahan-olahan seafood di negara-negara lain. Tapi emang enak sih. Kayak enjoy banget. Makanya kan kalau warga-warga sana kalau sarapan tuh ini gitu loh. Pagi-pagi udah makan cukup. Tapi so far saya mau menikmati tempe Mak Indah ini ya kan. Karena enak banget ternyata rasanya. Saatnya buat penilaian. Dari packagingnya dulu nih. Ini tuh simple banget ya. Kayak kotak putih kayak gini ditempelin stiker pempek Mak Indah. Kita kasih ya 7 lah ya. Karena
dengan pempek seenak ini, dia bisa kasih packaging yang lebih proper. Apalagi kan ini salah satu favoritnya para artis ya. Sering masuk sosial medianya mereka gitu loh. Harusnya pempek mainnya itu memikirkan marketingnya juga gitu loh. Jika misalkan packagingnya cakep, orang-orang juga lebih tertarik buat pesan gitu kan. Tapi rasanya juga oke banget sih. Kita nilai dari tekstur dan juga rasa. Teksturnya pas, empuknya pas, dan kenyalnya juga masih berasa banget. Rasa ikannya juga berasa tapi bukan yang bau amis gitu. Gurihnya pas, cukonya enak, sambalnya juga enak. Pedasnya juga pas. Kita kasih 9/10. Worth it atau enggak buat beli? Super worth it karena harganya murah, 50 berapa gitu, 50 something lah, 50 ribuan. Kalian bisa nikmatin pempek seenak ini langganan para artis food lovers. Gimana nih hari ini ya kan reviewnya? Seru banget ya. Ada 4 makanan di Jakarta yang bisa dijadiin oleh-oleh. Terus ada makanan daerah juga di Jakarta yang ternyata rasanya juga enak. Terus ada menu-menu baru juga nih dari Hungry ya kan. Ayam goreng tapi rasa soto itu juga bisa kalian cobain tuh. Kalau yang udah bosan makan ayam goreng gitu-gitu aja. Dan beberapa menu lainnya. Hari ini super approve banget. Oke food lovers, selesai sudah hari ini kita reviewnya. Nah kira-kira minggu depan kita bakal review apa lagi ya? Penasaran kan? Makanya pantengin terus Viral Kulineri Review. Enak ya rasanya.